Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Hayatun Thoyibah. Kali ini ingin membahas mengenai bahayakah minum obat kimia amlodipin dalam jangka waktu lama. Sebelum mulai mohon dukungannya dengan klik subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Anda selalu mendapatkan informasi terbaru dari kami. Apa itu amlodipin? Amlodipin mungkin obat yang tidak terdengar asing. Nama obat yang sering digunakan untuk mengobati darah tinggi atau hipertensi. Tekanan darah tinggi yang tidak terkontrol dapat menyebabkan penyakit stroke, serangan jantung, dan penyakit gagal ginjal. Darah tinggi dapat terjadi secara diam-diam, tanpa gejala dan baru ketahuan setelah orang tersebut mengalami serangan jantung, stroke, atau gagal ginjal. Pada darah tinggi yang sulit diturunkan, penggunaan amlodipin ini biasanya dikombinasi dengan obat lainnya seperti obat pelancar kencing misalnya furosemid atau spironolakton, dan obat lainnya yang dapat mencegah kerusakan jantung dan ginjal. Obat ini tersedia dalam dua jenis sediaan atau dosis kekuatan obat, yaitu amlodipin 5 mg dan amlodipin 10 mg. Bagaimana cara kerja obat amlodipin? Amlodipin bekerja dengan cara melemaskan dinding pembuluh darah, sehingga pembuluh darah melebar. Pembuluh darah yang melebar atau berelaksasi ini akan memperlancar aliran darah menuju jantung dan mengurangi tekanan darah. Selain untuk mengatasi hipertensi, amlodipin juga digunakan untuk meredakan gejala nyeri dada pada penyakit jantung koroner. Nyeri dada khas pada serangan jantung ini dikenal dengan nama angina pectoris. Berikut adalah beberapa merek dagang untuk amlodipin yang dijual di pasaran. Berikut adalah peringatan sebelum mengonsumsi amlodipin. Pertama, jangan memberikan amlodipin kepada anak berusia di bawah 6 tahun. Kedua, sebelum memulai pengobatan darah tinggi, beritahu dokter jika pernah memiliki riwayat penyakit hati atau liver, penyakit jantung, dan tekanan darah rendah atau hipotensi. Hal ini dilakukan untuk mempertimbangkan risiko efek samping obat. Ketiga, hindari mengemudi atau melakukan pekerjaan berat, karena setelah mengonsumsi obat ini, bisa menimbulkan pusing karena tekanan darah diturunkan. Keempat, sebelum mengonsumsi amlodipin, informasikan kepada dokter jika ibu sedang hamil atau merencanakan kehamilan, karena obat ini bisa mengganggu perkembangan janin dan risiko penurunan aliran darah sehingga perlu dalam pengawasan dokter. Kelima, sebelum menjalani operasi, informasikan kepada dokter jika sedang mengkonsumsi amlodipin, karena diperlukan data yang lengkap untuk kelancaran operasi oleh dokter bedah, keamanan pembiusan oleh dokter anestesi, dan penilaian fungsi jantung dan paru oleh dokter penyakit dalam. Berapa jumlah atau dosis amlodipin yang diminum? Dosis amlodipin ditentukan berdasarkan usia, kondisi kesehatan, dan respon pasien terhadap obat. Berikut adalah dosis amlodipin berdasarkan tujuan penggunaannya. Pertama, untuk mengatasi hipertensi atau darah tinggi. Untuk dewasa, sebanyak 5-10 mg per hari, sedangkan anak-anak usia antara 6-17 tahun, sebanyak 2,5-5 mg per hari. Kedua, untuk mengatasi angina pectoris atau nyeri dada akibat penyempitan pembuluh darah koroner, pada dewasa dosisnya 5-10 mg per hari. Bagaimana cara meminum amlodipin dengan benar? Pertama, minum amlodipin dengan air putih, sebelum atau sesudah makan. Kedua, pastikan ada jarak yang cukup antara satu dosis dengan dosis berikutnya. Karena obat diminum 1 hari sekali, pastikan diminum di rentang jam yang sama, agar mengoptimalkan efektivitas dan manfaat obat amlodipin. Ketiga, jika lupa meminum amlodipin, disarankan untuk segera meminum obat. Selanjutnya, beri jarak. Jangan minum obat dalam waktu berdekatan. Keempat, penggunaan obat ini sebaiknya diiringi dengan pemeriksaan rutin tekanan darah, agar kondisi kesehatan bisa terus terpantau. Bagaimana penyimpanan obatnya? Simpan obat di tempat tertutup dalam suhu ruangan dan terhindar dari kondisi lembab, suhu panas dan sinar matahari langsung, dan jauhkan juga dari jangkauan anak-anak.
Apakah boleh mengkonsumsi amlodipin dengan obat lainnya? Mengonsumsi amlodipin dengan beberapa obat lain dapat menimbulkan interaksi antar obat sehingga dapat menimbulkan efek samping atau menurunkan efektivitas salah satu obat. Obat-obatan yang dapat berinteraksi dengan amlodipin antara lain simvastatin, amiodaron, clopidogrel, ciclosporin, digoxin, domperidon. Penggunaan amlodipin dengan simvastatin dapat meningkatkan risiko terjadinya kelainan pada otot yang disebut miopati. Adakah efek samping atau bahaya menggunakan amlodipin? Ketika pertama kali mengonsumsi amlodipin, penderita darah tinggi atau hipertensi dapat mengalami keluhan sakit kepala atau merasa kegerahan. Akan tetapi, hal tersebut tidak perlu dikhawatirkan karena gejala ini umum terjadi dan akan membaik dalam beberapa hari. Beberapa efek samping lain yang dapat terjadi akibat konsumsi amlodipin adalah merasa lelah, pusing, mual, pembengkakan tungkai, jantung berdebar. Konsultasikan ke dokter jika efek samping terjadi berkepanjangan atau sampai mengganggu aktivitas Anda. Jika mengalami reaksi alergi obat, seperti timbul ruam kulit, gatal-gatal, pembengkakan pada wajah, lidah atau tenggorokan, sakit kepala parah, hingga sesak napas, hentikan pemakaian obat dan segera ke rumah sakit. Penyakit tekanan darah tinggi ini merupakan penyakit kompleks, dipengaruhi oleh banyak hal, tak sesederhana penyakit infeksi bakteri yang dapat disembuhkan oleh antibiotik. Oleh karenanya obat darah tinggi harus diminum terus-menerus kecuali dokter menyatakan tekanan darah sudah kembali normal, walaupun harus meminum obat dalam jangka waktu panjang atau seumur hidup. Darah tinggi ini dapat diatur dengan sangat efektif melalui perubahan gaya hidup seperti diet dan olahraga. Jika perubahan gaya hidup tidak menstabilkan tekanan darah, baru diperlukan tambahan obat. Pada sebagian besar kasus atau yang umum terjadi di masyarakat, tekanan darah tinggi ini tidak diketahui penyebabnya atau disebut hipertensi primer. Faktanya tekanan darah tinggi tidak memperlihatkan suatu gejala. Itulah kenapa darah tinggi disebut sebagai pembunuh diam-diam. Maka lebih bahaya manakah meminum amlodipin terus-menerus ataukah membiarkan tekanan darah tinggi? Sebelum menjawab ini mari kita pahami dulu apa itu tekanan darah tinggi. Apa itu tekanan darah? Tekanan darah adalah tekanan yang dihasilkan oleh jantung saat memompa darah atau mengalirkan darah melalui pembuluh darah yang mirip saluran pipa air. Apa manfaat tekanan darah? Seperti mesin pompa air, tekanan darah diperlukan untuk mengedarkan darah yang mengandung oksigen dan nutrisi ke seluruh bagian tubuh. Lalu apa yang dimaksud dengan tekanan darah tinggi? Tekanan darah di atas tekanan darah normal. Untuk tekanan darah normal pada dewasa yaitu 120/80. Angka 120 disebut sistolik atau tekanan darah atas. Tekanan darah ini menggambarkan tekanan darah yang diukur saat jantung berkontraksi. Selanjutnya, angka 80 disebut diastolik atau tekanan darah bawah. Ini menggambarkan tekanan darah yang diukur saat jantung berelaksasi atau beristirahat. Tekanan darah atas atau sistolik, antara 120 sampai 139 dan tekanan darah bawah atau diastolik, antara 80 sampai 89 disebut prehipertensi. Sedangkan tekanan darah di atas 140/90 disebut hipertensi atau darah tinggi. Siapa saja yang beresiko mengalami darah tinggi? Ada dua faktor penyebab darah tinggi. Pertama, faktor yang tidak dapat dikontrol atau tidak dapat dirubah, dan kedua faktor yang dapat dikontrol atau dirubah. Untuk faktor yang tidak dapat dikontrol atau dirubah, seperti faktor keturunan atau riwayat keluarga dengan darah tinggi, faktor usia, semakin lanjut usia semakin beresiko mengalami darah tinggi, dan faktor jenis kelamin. Yang kedua adalah faktor yang dapat dikontrol atau dirubah, seperti penyakit hipertensi beresiko terjadi pada orang yang malas melakukan aktivitas fisik atau olahraga, diet yang buruk atau makan makanan tidak sehat, terutama tinggi garam atau natrium, orang dengan kegemukan, minum alkohol, merokok, dan stres. Apa dampak darah tinggi atau hipertensi yang tidak diobati atau tidak dikontrol?
Darah tinggi dapat menyebabkan jantung bekerja dengan berat sehingga menyebabkan jantung membesar atau bengkak yang disebut hipertrofi. Dan kerusakan pada pembuluh darah koroner jantung yang menyebabkan pengerasan sehingga terjadi penyempitan pembuluh darah koroner, yang dikenal dengan penyakit jantung koroner. Tekanan darah tinggi menyebabkan kerusakan pada berbagai organ, salah satunya di pembuluh darah mata, organ ginjal, dan bagian otak. Oleh karenanya jika dibiarkan, tekanan darah tinggi dapat menyebabkan gangguan penglihatan, gagal ginjal, dan pecahnya pembuluh darah otak yang dapat menyebabkan stroke. Mungkin sekian yang bisa kami sampaikan. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.